Pernah kebayang nggak sih keajaiban kecil yang sering banget Anda lewatin pas lagi sarapan? Yah, ragi roti. Organisme bersel tunggal ini tuh bener-bener alasan utama kenapa roti Anda bisa ngembang, empuk dan aromanya wah luar biasa. Tapi di balik sebungkus kecil ragi di dapur Anda, ada rekayasa industri dan biologi yang super rumit. Di bahasan kita kali ini, kita bakal bongkar gimana sains berusaha memproduksi ragi dalam skala raksasa. Dan ternyata, bikin ragi buat ngasih makan dunia itu jauh lebih susah daripada bikin adonan roti di dapur. Oke, ini alur obrolan kita hari ini. Pertama, kita bahas paradoks ragi roti. Terus, masalah tangki raksasa, berlanjut ke gimana caranya mengecilkan pabrik. Keempat, kita batal berburu ragi yang lebih baik. Dan ditutup dengan meracik diet ragi optimal. Kita masuk ke bagian pertama, paradoks ragi roti. Yuk kita ungkap misteri mikroskopis ini. Pertanyaan terbesarnya gini, gimana coba caranya Anda membiakkan ragi yang cukup buat ngasih makan seluruh dunia? Kita nggak lagi ngomongin bikin satu loyang roti ya. Kita ngomongin berton-ton ragi setiap hari buat nyuplai ribuan pabrik roti di berbagai negara. Nah, buat kita yang biasa bikin roti di rumah, ekspektasinya kan simple banget. Cukup campurin ragi, air hangat, sedikit gula, terus tinggalin aja kan? Tapi, realita di dunia industri itu beda jauh. Buat ngasih makan dunia, produsen itu harus pakai bioreaktor kolom gelembung raksasa. Volumenya 215.000 liter. Dan di dalam tangki segede itu, prosesnya nggak bisa ditinggal ngopi. Semua parameter lingkungan harus dikontrol dengan presisi yang benar-benar ketat. Lanjut ke bagian kedua, masalah tangki raksasa dan apa yang kita sebut sebagai efek pesta pora. Jadi gini, para peneliti nemuin satu masalah besar. Di dalam reaktor raksasa tadi, hasil biomasa ragi ternyata selalu lebih rendah sekitar 6-7% kalau dibandingin sama eksperimen di lab kecil yang diaduk sempurna. Pertanyaannya, kemana hilangnya 7% sel itu? Kok bisa ragi di tangki besar malah tumbuhnya lebih lambat? Usut punya usut, pelakunya adalah sesuatu yang namanya metabolisme luapan atau efek Crabtree. Biar gampang, coba deh bayangin sebuah acara makan-makan yang berantakan. Orang-orang yang berdiri paling dekat sama pintu dapur, dapat semua makanannya, mereka makan rakus banget, terus malah tepar di pajokan. Nah, persis kayak gitu yang terjadi sama ragi. Pas nutrisi gula atau molase disuntikin ke tangki, ragi yang posisinya paling dekat sama pipa langsung diserang konsentrasi gula yang kelewat tinggi. Bukannya dipakai buat tumbuh, sistem metabolisme mereka malah panik. Mereka membypass proses normal dan langsung ngubah gula itu jadi alkohol. Alhasil ragi-ragi ini malah mabuk, bukannya memperbanyak diri. Konyol kan? Buat ngakalin masalah ini, para insinyur nggak bisa cuma nuangin molase sekaligus. Mereka harus bikin profil pemberian pakan yang super presisi. Molase harus disuntikan pelan-pelan pakai perhitungan yang sangat dikontrol. Tujuannya apa? Buat jaga biar konsentrasi gula di seluruh tangki tetap di bawah ambang batas kritis. Kalau gulanya kurang, raginya kelaparan. Tapi kalau kebanyakan, ya mereka mulai bikin alkohol dan hasil panen kita bakal anjlok drastis. Masuk ke bagian ketiga. Mengecilkan pabrik alias membangun reaktor scale down. Karena eksperimen langsung di tangki raksasa itu biayanya mahal banget, ilmuwan akhirnya bikin reaktor scale down di lab. Konsepnya tuh ada tangki besar yang mewakili area normal, sama pipa panjang yang mewakili zona tempat molase disuntikan. Pompa terus-terusan mengalirkan ragi muter-muter di dua area ini. Ini benar-benar meniru perjalanan ragi di tangki raksasa. Eksperimen ini jenius banget sih, soalnya ilmuwan akhirnya bisa lihat langsung gimana efek kacau dari pesta pora tadi di atas meja lab mereka. Dan ada satu angka kunci yang mengejutkan, 1900. Di zona umpan simulasi tadi, konsentrasi gula ternyata melonjak gila-gilaan sampai 1900 mg per liter. Buat perbandingan aja nih, ragi itu udah mulai bikin alkohol kalau gulanya nyentuh angka 110 mg per liter aja. Jadi, terjangan gula sebesar 1900 ini benar-benar ngasih jawaban pasti kenapa ragi di pabrik raksasa malah sibuk produksi etanol dan ngerusak hasil panen. Sekarang kita masuk ke bagian 4, berburu ragi yang lebih baik. Saatnya menemukan sang pahlawan. Nah, kalau kita nggak bisa memperbaiki fisik tangkinya 100%, kenapa nggak raginya aja yang kita upgrade? Peneliti sadar mereka butuh jenis ragi yang jauh lebih kuat. Jadi, mulailah mereka berburu ke tempat-tempat yang aneh dan ekstrim. Mereka nyari di mangga busuk, jus tebu fermentasi, pasta kacaka, sampai tumpukan jeruk busuk. Logikanya, ragi yang bisa bertahan hidup di lingkungan sekeras itu pasti punya metabolisme yang luar biasa tangguh. Dan tebak, dari mana memenahnya berasal? Dari sebutir jeruk busuk.
Pahlawan mikroskopis kita ini dikasih nama galur RO1. Waktu diuji, galur RO1 ini konsisten banget ngalahin ragi standar pabrik. Hasil biomasanya lebih gede dan daya tahannya benar-benar jauh melampaui ragi biasa. Terakhir, bagian kelima, diet ragi optimal. Gimana cara mengoptimalkan kaldu nutrisinya? Punya ragi super aja belum cukup kalau nggak dikasih makanan yang pas kan? Lewat pengujian statistik yang ketat, ilmuwan akhirnya nemuin resep terbaik. Ternyata si ragi juara ini butuh banget kadar molase yang tinggi, ditambah fosfat, ekstrak ragi, dan vitamin B5 buat tumbuh maksimal. Sebaliknya, hal-hal kayak cairan yang terlalu banyak, bahan anti busa, sama urea malah bikin pertumbuhannya tercekik. Tahu persis apa yang disukai dan dibenci sama ragi ini adalah kunci utama buat produksi skala industri. Dan ini nih hasil akhirnya. Pas ragi tangguh RO1 dari jeruk busuk tadi dikawinkan sama diet nutrisi yang udah dioptimalkan di dalam bioreaktor, hasilnya luar biasa. Biomasa galur RO1 tembus di angka 93 gram per liter. Ini tuh peningkatan 1,5 kali lipat dibandingin ragi standar pabrik. Sebuah lompatan yang fantastis. Nggak cuma jumlahnya yang makin banyak, kualitasnya juga juara. Pas ragi ini dicoba, langsung buat bikin adonan roti yang sebenarnya, daya fermentasinya naik sampai 1,75 kali lipat. Dia ngubah gula jadi gas karbon dioksida dengan sangat agresif. Rotinya ngembang sempurna, dan ini benar-benar jadi standar emas baru buat industri roti. Kalau dipikir-pikir, kutipan ini pas banget ngewakilin semuanya. Roti emang salah satu makanan paling sederhana di dunia. Tapi buat memproduksinya dalam skala masif, itu butuh keseimbangan biokimiawi yang super kompleks. Mulai dari ngitungin dinamika fluida di dalam tangki setinggi gedung 5 lantai, ngorek-ngorek tumpukan jeruk busuk demi gen ragi terbaik, sampai ngeracik nutrisi dengan presisi kimia tingkat tinggi. Semua itu cuma buat mastiin sepotong roti di meja makan Anda punya tekstur yang empuk dan sempurna setiap pagi. Setelah tahu kerumitan di baliknya, cara kita ngelihat sepotong roti pasti nggak bakal sama lagi. Dan ini bikin kita mikir, kalau organisme sekecil ini aja bisa memicu penelitian mendalam yang gabungin mekanika fluida dan biologi seluler, kira-kira misteri mikroskopis menakjubkan apa lagi ya yang sekarang lagi diem-diem nunggu buat diungkap sains di dapur Anda. Tetap penasaran ya, dan sampai jumpa di bahasan kita selanjutnya.